Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan Muslim terkemuka yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia, melalui perannya dalam mengembangkan ilmu matematika dan meletakkannya sebagai dasar-dasar ilmu aljabar. Peranan ini turut mendorong kebangkitan ilmu matematika yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, karena ia laksana roh pada jasad. Kelahiran dan riwayat hidupnya. Dia bernama Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, di daerah Khawarizmi di Asia Tengah. Khawarizmi atau dalam bahasa Inggris disebut Hifa merupakan daerah di bawah pemerintahan Provinsi Khurasan dan sekarang bernama negara Uzbekistan. Dia wafat di Baghdad pada tahun 232 Hijriah, 847 Masehi, sekalipun sebagian literatur menyatakan bahwa dia wafat pada tahun 235 Hijriah, 850 Masehi. Kehidupannya secara detail tidak diketahui secara persis, akan tetapi ia terkenal pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara para ilmuwan pada masanya. Dia kemudian menjadi direktur Darul Hikmah dan termasuk salah seorang astronom terkemuka di Baghdad. Penemuan ilmiah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki beberapa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang dikarang di bidang matematika, menghitung, aljabar, dan geometri, astronomi, geografi, dan musik. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari dua khalifah, Al-Ma'mun dan Al-Watsik, sehingga keduanya menyerahkan tugas-tugas penting kepadanya dan mendelegasikannya untuk mengadakan riset ilmiah dan tugas-tugas khusus. Di antara tugas itu dapat kami singkat sebagai berikut. Khalifah Al-Watsik masih mempertanyakan bahwa jasad Ashabul Kahfi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada di dalam gua mereka di negeri Romawi, dan bahwa jasad ini masih baik dan tidak rusak, seakan-akan mereka baru mati. Khalifah Al-Watsik ingin melihat kebenaran cerita ini, dan untuk tujuan itu, dia mengutus seorang ilmuwan yang tidak mungkin berdusta. Utusan itu adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia datang ke Romawi dan menjumpai para pembesar di sana. Mereka lalu menyuruh penunjuk jalan untuk mendampinginya menuju gua yang berada di atas puncak gunung kecil. Al-Khawarizmi naik ke atas gunung itu dan melihat langsung jasad-jasad mereka yang mati. Dia kemudian kembali kepada Khalifah dengan berita yang meyakinkan. Dia mengatakan, mereka mati seperti biasanya, akan tetapi jasad mereka diawetkan dengan balsem dan kapur. Sebanyak 50 buku dalam bidang ilmu tersebut ditulis atas nama Al-Khawarizmi, akan tetapi kebanyakan dari buku itu telah hilang sekalipun sebagian peneliti di barat mengatasnamakan Al-Khawarizmi pada buku-buku yang ditulis oleh Musa bin Syakir. Karena telah tercampur antara nama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi dan Abu Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir, salah seorang 3 bersaudara dari Bani Musa. Penemuan di bidang matematika. Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku tentang angka-angka itu, sebagaimana dia menulis sebuah buku yang tidak pernah ada sebelumnya dalam ilmu hitung dengan membuat bab-bab di dalamnya. Buku ini merupakan buku matematika pertama yang masuk ke Eropa setelah diterjemahkan oleh penerjemah berkebangsaan Inggris, Adelard of Bath, seorang penerjemah dan ilmuwan Inggris yang hidup antara tahun 1070-1135. Dia merupakan duta kebudayaan Arab di Inggris, karena dia telah mempelajari bahasa Arab dan ilmu di Andalusia. Dia pernah berkunjung ke Syam. Setelah kembali ke Inggris, dia menjadi penerjemah pribadi Amir Henry, yang pada suatu saat nanti menjadi Raja Henry II. Dia banyak menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin dan membela pemikiran dan ilmu Arab. Dan selama berabad-abad lamanya buku tersebut menjadi rujukan para ilmuwan, bisnisman, dan insinyur. Orang-orang Eropa menuliskan nama Al-Khawarizmi sebagai penulis buku itu dengan versi yang berbeda-beda, di antaranya, Guaresmo,
algoritm, algoritmi, dan algorismus. Akan tetapi yang paling terkenal dari nama ini dan dipakai selama berabad-abad adalah algoritmi. Asal dari nama-nama ini, karena buku Al-Khawarizmi dalam matematika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Algoritmi de Numero Indorum, Al-Khawarizmi dalam angka-angka India. Kemudian nama itu cukup ditulis algoritmi. Nama ini semakin jauh dari aslinya setelah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dari nama ini diambil istilah algoris yang menunjukkan pada cara menghitung berdasarkan rumus angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Penemuan di bidang aljabar. Ilmu aljabar adalah ilmu peninggalan Arab Islam dan karya dari Al-Khawarizmi. Dia telah menggagas ilmu ini dan menjadikannya sebagai ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu hitung. Dia telah membuat nama ini yang mudah dikenal oleh semua bahasa. Asal mula penamaannya adalah bahwa ketika dia menggagas ilmu aljabar, dia menulis sebuah buku penting yang berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Akan tetapi kata yang pertama lebih identik dengan nama ilmu ini, sehingga disebut Al-Jabar. Buku, Al-Jabar wal Mukabalah. Al-Jabar berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya yang pertama, seperti menguraikan angka pecahan. Adapun artinya dalam istilah matematika adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaiannya. Sedangkan al-mukabalah, persesuaian, artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu nilai. Seorang pakar matematika terkemuka, Abu Kamil Syuja bin Aslam menegaskan dalam bukunya, Kitab Al-Wasyaya Bayil Jabar wal Mukabalah, bahwa Al-Khawarizmi adalah orang yang pertama kali menggagas Al-Jabar. Al-Khawarizmi sendiri menyebutkan dalam pengantar bukunya bahwa Khalifah Al-Ma'mun yang memerintahkan untuk menulis buku ini dan dia selalu memotivasinya. Maka dari itu, tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa ilmu Al-Jabar telah ada di tangan orang lain selain Al-Khawarizmi, tentu dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu bahwa munculnya ilmu aljabar memerlukan perpaduan antara sistem penjumlahan angka-angka India dengan kaidah dan teori arsitektur sebagaimana yang dikembangkan oleh bangsa Yunani. Jadi tidak mungkin aljabar ada sebelum Al-Khawarizmi. Adapun ilmu aljabar ini ada di mana-mana, maka ini bukan berarti bahwa penemuan Al-Khawarizmi hanya sekedar mengoptimalkan hasil yang ada. Sebab munculnya ilmu ini yang telah menciptakan revolusi besar bagi ilmu-ilmu lainnya memerlukan kejeniusan. Hal itu dikarenakan aljabar yang telah ada sebelumnya tidak sesederhana yang kita kenal pada saat sekarang. Sebelumnya, rumus-rumus aljabar tidak pernah ada. Untuk mengganti X dan Y, Al-Khawarizmi menggunakan nilai yang tidak diketahui dengan kata sesuatu atau akar, dan perempatannya ditunjukkan dengan kata harta. Misalnya al-muk adalah persamaan 2S plus 5S sama dengan 7. Sebelumnya ditulis seperti ini, 2, harta, 5, sesuatu, 7. Akan tetapi cara seperti di atas ini sangat sulit dan tidak dapat dibandingkan kemudahannya dengan cara yang ada sekarang, yaitu sebagai berikut. 2S2 plus 5S sama dengan 7. 2S2 plus 5S minus 7 sama dengan 0. 2S plus 7, S minus 1, sama dengan 0. 00S sama dengan 1, S sama dengan 3,5. 2 plus 7, S minus 1. Al-Khawarizmi membuat 6 contoh persamaan yang secara global dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Harta yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan 1S2 sama dengan C. 2. Akar yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan BS sama dengan C. 3. Harta yang sama akarnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan 1S2 sama dengan BS. 4. Harta dan akar yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan
atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan 1S2 plus BS sama dengan C. 5. Harta dan jumlah yang sama akarnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan 1S2 plus C sama dengan BS. 6. Akar dan jumlah yang sama hartanya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan BS plus C sama dengan 1S2. Dia menjelaskan bagaimana menyelesaikan contoh soal-soal seperti di atas dengan cara yang jelas. Selain itu, Al-Khwarizmi juga menulis dalam bukunya cara-cara menyelesaikan persamaan pada peringkat kedua yaitu dengan cara-cara geometri. Persamaan pada peringkat kedua adalah persamaan yang berbentuk seperti matematika pada umumnya, seperti 1S2 plus BS plus C sama dengan 0, dan 2S2 plus 4S plus 1 sama dengan 0. Ini berbeda dengan persamaan pada peringkat pertama yang juga disebut persamaan tulisan dan berbentuk seperti matematika pada umumnya, seperti 1S sama dengan B, dan 2S sama dengan 3. Kitab Al-Jabar wal Mukabalah sangat berarti secara ilmiah dan memiliki sejarah yang besar. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Chester agar menjadi salah satu pendorong bagi kebangkitan keilmuan Eropa. Robert of Chester belajar matematika dan ilmu-ilmu kearaban di Andalusia. Dia menerjemahkan sebagai buku-buku induk, di antaranya Al-Quran pada tahun 1141 M, dan Kitab Al-Jabar wal Mukabalah pada tahun 1143 Masehi. Anehnya, ahli sejarah barat menyatakan bahwa lafaz Al-Jabar berasal dari nama Geber yang merupakan penyimpangannya ke dalam bahasa Latin dari nama astronom Andalusia, Jabir bin Aflah al-Ashili. Ini tentu kesalahan yang sangat menggelikan, karena Jabir hidup 2 abad setelah Al-Khwarizmi. Penemuan di bidang trigonometri. Al-Khwarizmi mempelajari hitungan trigonometri dan mengadakan penelitian tentangnya. Dia adalah orang yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel trigonometri Arab, yang di dalamnya juga terdapat sinus dan tan. Tabel-tabel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Penemuan di bidang ilmu falak, astronomi. Al-Khwarizmi ikut andil dalam mengukur lingkaran bumi yang dilakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menggunakan ilmu astronomi. Untuk tujuan itulah dibentuk 2 tim yang terdiri dari para ilmuwan, salah satunya mengarah ke utara dan satunya mengarah ke selatan pada garis lintang yang sama. Setelah itu, masing-masing tim menentukan garis bujur di tempat tibanya dengan cara mengukur ketinggian bintang kutub. Dari 2 pengukuran itu, para ilmuwan Muslim kemudian menghitung derajatnya yang pada gilirannya dipergunakan untuk menghitung lingkaran bumi dan separuh wilayahnya dengan ketelitian yang melebihi pengukuran yang dilakukan oleh ahli matematikawan Yunani, Alexandria, Eratosthenes. Akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh Al-Khwarizmi dalam pengukuran ini tidak diketahui secara pasti. Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya, As-Sanad-Hin, yang terkenal itu. Sebagaimana dia juga menulis beberapa buku penting dalam ilmu astronomi, di antara bukunya yang berjudul Al-Amal bi Al-Istarlab dan buku Jadwal An-Nujum wa Harakatuha. Penemuan di bidang ilmu geografi. Dalam ilmu geografi, Al-Khwarizmi menulis buku Syuratul Al-Ard, yang membenarkan pendapat Ptolemeus dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemeus. Dia juga menulis buku berjudul Takwim Al-Buldan. Seorang orientalis Italia, Carlo Nalino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar kutipan dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Komentar tentang Al-Khwarizmi. Seorang ilmuwan fisika Mesir yang terkemuka, Mustafa Mushifa, mengatakan, "Saya berkeyakinan bahwa sebelum Al-Khwarizmi tidak ada ilmu yang disebut Al-Jabar."
Dengan demikian, kejeniusan Al-Khawarizmi telah dapat menciptakan satu ilmu yang bebas dan tidak terikat. Dinyatakan dalam Ensiklopedia Britannica, dia adalah seorang ahli matematika dan astronomi. Dia telah menulis dua karya penting, salah satunya dalam ilmu aljabar dan satunya dalam penulisan angka-angka India Arab. Dengan demikian, dia merupakan mediator dalam mengenalkan ilmu matematika ke Eropa dengan dua objek ini. Seorang politikus dan pemikir Inggris, Anthony Nutting mengatakan dalam bukunya, Al-Arab, Tarikh wa Hadarah mengatakan, Al-Khawarizmi sebagaimana yang ditunjukkan oleh namanya, dilahirkan di Khawarizm pada tahun 780 Masehi. Dia adalah tokoh paling lama dan terkenal dalam ilmu matematika dan aljabar. Karya tulisnya di Eropa dipakai sebagai buku pedoman di sekolah unggulan hingga abad ke-16. Dari buku-buku itu, bangsa Eropa belajar sistem angka Arab yang diambil dari kaedah berhitung angka India, dan juga belajar aljabar. Kalau bukan karena sistem angka Arab ini, niscaya mustahil bagi Eropa untuk menelusuri jejak sistem angka Romawi yang sulit itu. Ketika Nutting berbicara tentang biografi Al-Kindi pada buku-buku karangan Ptolemeus dalam ilmu geografi, setelah itu ia berbicara tentang Al-Khawarizmi seraya berkata, Al-Khawarizmi menggunakan bahan ini maksudnya buku-buku karangan Ptolemeus dalam ilmu geografi yang diterjemahkan oleh Al-Kindi dalam penelitiannya secara khusus. Setelah itu, dia menulis sendiri buku geografi yang berjudul Syurat Al-Ard, yang menjadi pedoman dan dasar bagi berbagai penelitian lainnya. Dr. Sigrid Hunke mengatakan, Al-Khawarizmi dikenang selamanya dengan tulisannya pada dua buku penting dalam ilmu matematika, pertama, Aljabar dan Al-Mukabalah, dan kedua buku dalam ilmu hitung yang di dalamnya dijelaskan tentang penggunaan sistem angka-angka, tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan hitungan pecahan. Buku yang pertama ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1143 Masehi. Mengenang Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong roda peradaban manusia hingga kita sekarang sampai pada fase peradaban dunia yang maju dan dikenal dengan sebutan peradaban Barat. Pada masa Eropa sedang bangkit untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khawarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkannya dari kebodohan menuju cahaya ilmu dan kehangatannya. Akan tetapi ketika telah bangkit, Eropa benar-benar melupakan Al-Khawarizmi, hingga ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khawarizmi kepadanya. Di dunia Arab sendiri ada sebagian orang yang menganggap remeh Al-Khawarizmi, sebagaimana yang kita dapatkan dalam buku-buku Arab yang mengatakan bahwa dia adalah seorang peramal Majusi bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Akan tetapi sebagian mereka juga ada yang menyadari pentingnya diterbitkannya buku Al-Khawarizmi, di antaranya Dr. Mustafa Musyrifa dan Dr. Muhammad Al-Mursi Ahmad yang telah menyunting bukunya, Al-Jabar wa Al-Mukabalah, dan diterbitkan pada tahun 1937 Masehi dari manuskripnya yang tersimpan di perpustakaan Oxford, Inggris. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ilmuwan dan guru kita yang mulia ini.